Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, di video kali ini Bang Rizky akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah kalian tujukan kepada Bang Rizky, khususnya untuk seleksi sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, bagaimana videonya? Tonton videonya sampai kelar ya. Oke, kawan-kawan Bang Rizky akan coba mengulas dan menjawab pertanyaan yang telah kalian tujukan kepada Bang Rizky. Nah, sebelumnya Bang Rizky nggak bisa jawab semua pertanyaan yang kalian tujukan karena beberapa ada yang sama. Jadi Bang Rizky ringkes saja beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Rizal Afandi bertanya, kalau ada gigi tambalan boleh nggak? Nah, jadi di STMKG itu untuk masalah gigi yang sedikit bolong, kemudian tambalan itu masih diperbolehkan ya. Jadi masih ada toleransi. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kalian bisa menjaga kebersihan, kerapihan gigi kalian mulai dari sekarang ya. Jadi itu menjadi nilai tambah kalian. Oke, lanjut selanjutnya. Dari Syifa Fauziah bertanya, badannya harus ideal kayak Akpol gitu ya, Kak? Oke, jadi di seluruh sekolah kedinasan, masalah tinggi dan berat badan itu adalah poin yang memiliki nilai tertentu ya. Jadi kalian untuk masuk sekolah kedinasan harus memiliki berat badan dan tinggi yang ideal. Nah, bagaimana cara menghitung berat badan dan tinggi yang ideal? Kalian bisa cari di Google, kalian bisa searching berat ideal itu seperti apa. Kalau nggak salah, Bang Rizky untuk mengetahui berat ideal itu tinggi dikurang 110, nah itulah berat ideal kalian. Nah, kalau Bang Rizky sendiri dulu pada saat masuk di sekolah tinggi meteorologi dan geofisika itu tingginya itu sekitar 165 dan berat sekitar 55 kilo kalau nggak salah seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dava Satrio. Dava Satrio bertanya, Kak izin bertanya, tahun 2021 STMKG buka pendaftaran enggak? Oke, masalah pembukaan pendaftaran STMKG ini sendiri, informasi untuk teman-teman sekalian, bahwasanya tahun 2020 kemarin tidak ada pembukaan karena pandemi COVID-19. Ya, semoga saja tahun 2021 ini ada pembukaannya guys, jadi kalian harus siap-siap. Biasanya itu pembukaan STMKG itu juga berbarengan dengan sekolah kedinasan lainnya dan dinaungi satu portal pendaftaran dari BKN. Jadi itu kalau nggak salah Bang Rizky ada 7 sekolah kedinasan ikatan dinas nanti dibuka berbarengan. Nah, biasanya itu pembukaan itu terjadi di bulan Maret April gitulah kalau nggak salah. Jadi kalian udah bisa mempersiapkan diri dari sekarang, oke? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Arifa Anashifa F. Arifa bertanya, pengukuran tinggi badan di STMKG standar aja kan ya? Soalnya saya cukup dengar tentang pengalaman orang kalau di beberapa universitas atau kampus pernah diukur tinggi badan. Misalkan di rumah 160 cm, tapi di univnya malah lebih atau kurang. Oke, jadi di STMKG sendiri itu sebelum kalian nanti dinyatakan lulus, tentunya kalian akan melewati tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan itu akan ada pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah yang telah ditunjuk oleh STMKG. Nah, hasil dari pengukuran itu nantinya akan diukur kembali di STMKG menggunakan alat pengukur badan yang standar. Nah, biasanya kalau misalnya ada pengukuran yang benar dan jujur, hanya selisih lebih kurang 1 cm. Ya, bisa dikatakan kesalahan paralaks ya dalam membaca itu. Tapi biasa nggak jauh beda kok. Kalau pengalaman Bang Rizky dulu pernah diukur tingginya
165 di STMKG mungkin sekitar sama kalau nggak salah ya. Begitu juga junior-junior Bang Rizky itu tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Jadi untuk memastikan saja bahwasanya data itu benar, bahwasanya kalian itu tingginya sesuai apa yang tercantum dalam laporan tes kesehatan kalian. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nidia Permata Leusa. Bertanya, kalau gigi lobang 2 masih boleh, Kak? Oke, jawabannya adalah boleh. Jadi kalau misalnya kalian punya gigi berlubang, kalian bersihkan dan kalau bisa ditambal. Jadi kalau misalnya berlubang sedikit-sedikit ya masih boleh lah. Tapi ya dijagalah kebersihan dan kesehatan gigi kalian sehingga tidak menjadi kendala pada saat kalian seleksi STMKG. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Nur Fajar Eka Putra. Ada tes renang nggak? Oke, untuk di STMKG tidak ada tes renang. Nah, untuk tes samapta atau kebugarannya kalian bisa cek video Bang Rizky yang ini. Nah, itu mengulas semua tentang seleksi kebugaran maupun samapta yang ada di STMKG, begitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Wanda Amelia Putriani. Bertanya, Kak, kalau tahun sekarang katanya jurusan instrumentasi hanya taruna, bener nggak, Kak? Oke, untuk formasi taruna-taruni STMKG sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan instansi BMKG. Jadi berapa butuhnya itu disesuaikan. Seperti tahun saya dulu, jumlah taruna dan taruni untuk satu angkatan itu bisa dikatakan seimbang. Ada juga terkadang tarunanya lebih banyak daripada taruninya. Memang pada tahun sebelumnya jumlah taruni itu cukup sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah tahun 2021 nanti jumlah penerimaan taruninya pun lebih sedikit seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dudi Tabuti. Bertanya, Kak, kalau varises ringan bagaimana? Harus disuntik nggak? Oke, jadi dalam STMKG ini juga ada tes kesehatan dan semuanya harus normal. Jadi kalau memang bisa disembuhkan dengan suntikan, ya dipersilahkan untuk mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Garis Merah. Bertanya, psikotes ada nggak, Kak? Dan batas umur masuk BMKG berapa? Tingginya juga berapa, Kak? Oh, maksudnya bertanya batas umurnya berapa masuk STMKG ya, bukan masuk BMKG sama tingginya. Jadi memang dalam penerimaan PNS-nya BMKG itu ada dua jalur. Yang pertama dari jalur ikatan dinas dari STMKG, satu lagi dari umum. Mungkin yang dia maksud adalah masuk dari STMKG ya. Jadi kalau STMKG sendiri, kalau saya tidak salah, maksimal mendaftar boleh di usia 21 tahun, 11 bulan, dan 29 hari. Kemudian tingginya untuk calon taruna itu minimal 163 cm, dan untuk calon taruni 155 cm, dan masing-masing dengan berat ideal. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Reka Nuriana. Bertanya, kalau kita nggak lulus di salah satu jurusan itu gimana, Bang? Dipindahkan atau bagaimana sesuai basicnya? Oke, jadi kalian itu akan memilih jurusan apa nanti di STMKG itu, kalau nggak salah ya, kalau tahun saya dulu sejak awal. Namun ketika sudah lulus seleksi pertama itu dan menjadi calon taruna, kalian kuliah, kemudian pada saat kalian kuliah masuk di jurusan misalnya ya klimatologi, tapi kalian pada saat menjalani kuliah itu tidak lulus sampai tingkat 4 ya, di DO seperti itu. Jadi tidak ada misalnya tidak lulus di klimatologi digeser ke meteo, itu tidak ada seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nabila Mutia. Bertanya, Bang, misi saya mah bertanya. Oh ya, boleh. Apa betul kuota taruni STMKG tidak lebih dari 30 orang? Oke, kalau misalnya kuota taruni tahun sebelumnya ya benar, di bawah 30 orang. Tetapi itu tidak bisa dikatakan akan selalu seperti itu karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dari instansinya sendiri. Jadi kalian harus update informasi terbarunya ya, jangan sampai ketinggalan. Bisa di channel Bang Rizky, bisa di websitenya STMKG di www.stmkg.ac.id seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Givari R. Pak, kalau ada keloid di kaki bekas kecelakaan gimana? Oke, jadi untuk bekas kecelakaan sendiri seperti keloid, kemudian seperti bekas jahitan gitu, sepertinya tidak ada masalah selama kulitnya itu tidak bertato. Jadi untuk masalah kulit sendiri yang penting tidak bertato seperti itu. Kalau bekas luka masih dibolehkan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Risma Sitanggang. Bertanya, kalau gigi taring copot, Kak, gimana tuh? Boleh nggak ya, Kak?
Oke, kalau saya sendiri dulu pada tes kesehatan STMKG itu juga memperhatikan kondisi gigi. Yang bisa saya jawab di sini tentunya kondisi gigi yang kurang lengkap akan mempengaruhi nilai keseluruhan dan bisa dibilang nilainya pasti di bawah orang-orang yang giginya lengkap dan sehat seperti itu. Tapi kalau misalnya dikatakan langsung tidak lulus itu tidak sepertinya ya. Jadi mungkin ada sedikit pengurangan nilai tetap di bawah dari orang-orang yang memiliki gigi yang lengkap seperti itu. Jadi mohon dijaga kesehatan gigi kalian karena pertanyaan masalah gigi ini banyak banget nih. Dari pas sebelumnya Bang Rizky ulas tentang taruna-taruni Poltekip juga masalah gigi yang paling banyak. Begitu juga di PDN, STTD, PTD, STTD, dan di STMKG sendiri. Jadi kalian harus benar-benar menjaga kesehatan gigi kalian, oke? Pertanyaan selanjutnya dari Tri Nuryanto bertanya, Kak, kalau mata kanan rada kabur, bisa nggak? Itu pun kalau jauh banget tambah tulisan kecil, bisa nggak ya? Oke, jadi jawabannya adalah selama kalian bisa melewati tes baca, nah seperti ini nih, kalian bisa membaca itu dari jarak tertentu, it's okay, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau kabur-kabur sedikit nih, pertanyaannya saya juga nggak tahu nih jaraknya sejauh apa, karena katanya kalau jauh banget nggak kelihatan. Wah, saya juga kalau jauh banget ya pasti sulit untuk melihat. Jadi nanti ada batasannya jarak antara kalian dengan tes baca itu, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tia Fauziah bertanya, Kak, jurusan IPS bisa nggak? Oke, untuk STMKG sendiri saya informasikan yang diterima adalah dari jurusan IPA dan SMK. Nah, SMK pun ada beberapa jurusan yang diterima, tidak semua. Kalian bisa cek video Bang Rizky sebelumnya tentang syarat-syarat masuk STMKG. Tapi jangan berkecil hati, jurusan IPS juga bisa masuk ke sekolah kedinasan ikatan dinas. Kalian bisa cek videonya di video Bang Rizky yang ini. Nah, itu menjelaskan sekolah kedinasan mana saja yang bisa menerima jurusan IPS gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Yuda Faturrahman. Bang, apakah gigi harus rapi? Oh iya, ini masalah gigi lagi ya. Jadi gigi itu ya normatif ya. Jadi tentulah gigi yang rapi itu nilainya lebih baik daripada yang kurang rapi. Tapi itu bukan berarti langsung tidak lulus, tidak. Jadi tidak kurang rapinya itu seperti apa gitu. Kalau hanya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Masih ada toleransi pastinya gitu ya. Lanjut. Pertanyaan dari Sarah Dabbera. Kak, kalau dari beberapa informasi yang saya baca itu nilai minimal untuk mapel, matematika, fisika sama bahasa Inggris itu 70. Yang benar itu 70 atau 75 ya, Kak? Kalau yang saya dapat info terupdate itu kalau nggak salah ya 70 ya. Nanti kalau misalnya ada pembaruan akan saya koreksi lagi dan akan saya informasikan lagi. Oke, selanjutnya. Pertanyaan dari Iqbal Surya Abdi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan, katanya tahun ini STMKG nunda penerimaan untuk tahun ajaran 2020-2021. Kalau pengen tahu informasi tentang buka atau enggaknya di mana ya, Kak? Oke, masalah buka atau tidaknya STMKG kita juga belum tahu, menunggu informasi lebih lanjut. Namun ditunggu saja, biasanya di bulan Maret atau April. Kalau mau tahu informasinya itu bisa buka di www.bkn.go.id karena biasanya di situ dibuka untuk seluruh sekolah kedinasan secara serentak. Atau kalian bisa juga mengunjungi websitenya BMKG di www.bmkg.go.id dan juga bisa mengunjungi websitenya STMKG di www.stmkg.ac.id atau juga subscribe channel Bang Rizky biar dapat informasi terupdate, oke? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mila Fadilah. Kak, apakah ada kriteria lain untuk kesehatan gigi? Nah, yang bisa saya ceritakan bahwasanya pada saat saya dulu tes kesehatan, khususnya untuk pemeriksaan gigi, yang dicek adalah kelengkapan gigi. Apakah ada yang ompong, apakah ada yang gingsul, seperti itu kan. Kemudian kerapihan, apakah giginya rapi, tumbuhnya normal, kemudian apakah ada karies atau lubang, seperti itu, apakah ada tambalan, nah itu dicek seperti itu. Susunan giginya seperti apa, nah itu juga dicek keseluruhannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Salsabila Maharani. Wah, Bang, berarti kedinasan ini adat-adatnya sama kayak Paskibra ya, Bang? Bismillah, jadi bagian dari Taruni STMKG 2021. Amin, amin. Jadi, sekolah kedinasan ini kalau Bang Rizky bisa cerita ini sangat menjunjung yang namanya kedisiplinan, karakter, ketakwaan, keilmuan. Nah, jadi di sekolah kedinasan ini selain ipteknya kita juga dibentuk, juga
karakter dan kepribadian kita juga dibentuk. Mulai dari sikap kita berjalan, kemudian bagaimana kita berinteraksi antara sesama taruna-taruni dan berinteraksi dengan dosen. Nah, itu ada aturannya sendiri. Kemudian bagaimana kita berpakaian itu sangat diatur di sekolah kedinasan. Harus rapi, kemudian atribut harus bersih ya, harus kilat. Kemudian bajunya juga harus bagus, rapi gitu. Jadi itu memanglah ada aturannya. Kemudian kalau misalnya di STMKG, kalau ketemu sesama taruna-taruni harus salam. Kemudian ketemu sama pembina atau dosen dan senior itu harus hormat, seperti itu. Nah, itu mencerminkan kepribadian yang baik untuk melatih tata krama dan sopan santun, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Danti Edwina. Tinggiku 155 pas. Doain Bang, semoga di tahun 2021 bisa jadi bagian dari STMKG. Amin, amin. Jadi kayaknya Danti Edwina ini perempuan ya, 155 cm, it's okay, itu standarnya gitu. Nah, ini Bang Rizky punya tips yang menarik buat kalian-kalian yang tingginya ya pengen nambah gitu ya, atau mepet nih sama normalnya, standar normalnya masuk kedinasan nih. Nah, kalian bisa push up sehari lebih kurang 20 kali. Nah, ada Bang Rizky baca di beberapa artikel bahwasanya push up itu dapat menambah tinggi badan. Selain itu lari, kemudian skippingan itu ya, pakai tali gitu ya. Nah, itu bisa menambah tinggi kalian secara signifikan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sangkro Wardi. Ngomong-ngomong, kapan mulai pembukaan penerimaannya? Karena ada informasi tahun ini nggak ada penerimaan. Wah, dari mana informasi nggak ada penerimaan? Jadi kita tunggu aja Maret atau April, biasanya sih seperti itu, karena sekolah kedinasan lain pun belum buka gitu, karena sekolah kedinasan Ikatan Dinas ini kalau bukanya serentak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Elita Salsabila. Nilai 75 itu per mapel per semester apa rata-ratanya Kak? Ya oke, seperti yang saya jawab tadi itu, kalau saya dulu tuh diminta 5 semester. 5 semester terakhir itu adalah nilai mata pelajaran khususnya matematika, fisika, dan bahasa Inggris itu tidak boleh di bawah 70. Kenapa matematika, fisika, dan bahasa Inggris? Karena jurusan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi erat kaitannya berhubungan dengan pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kalian harus mempersiapkan dengan baik dan belajar dengan baik supaya nilai matematika, fisika, dan bahasa Inggrisnya tidak di bawah 70. Kalau bisa 80, mana tahu setiap tahun kebijakannya berubah, seperti itu. Oke guys, cukup segini aja yang bisa Bang Rizky ulas dari pertanyaan kalian. Nanti kalau kalian masih punya pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah dan akan coba Bang Rizky jawab. Atau kalau misalnya kalian pengen request, misalnya ingin bahas sekolah kedinasan mana, tips-tips dan caranya supaya lulus bagaimana, kalian juga bisa komen di bawah. Nanti insya Allah Bang Rizky buatkan videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru, informasi-informasi terupdate soal sekolah kedinasan seleksi CPNS. Oke, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.